Akhirnya anime romance komedi yang manganya sempat rame ini tayang juga. Judulnya Class no Daikirai Najoshi Tokekon Soro Koto Ninata, atau Inggrisnya I Am Getting Married to a Girl I Hate in My Class. Di video kali ini gua akan memberikan alur episode 1 dari anime berjudul panjang ini ala gua sendiri. Langsung gua mulai aja. Anime dimulai dengan seorang siswa yang bernama Saito Houjo yang lagi jalan di lorong melihat ke arah seorang siswi bernama Akane Sakura Mori yang lagi berdiri di depan kelas. Akane menyadari kehadirannya langsung menarik dasinya dan mengancam akan membunuhnya kalau Saito ngasih tahu semua orang soal ini. Sebelumnya, 4 hari yang lalu, Akane mendatangi mejanya Saito dan ngomelin dia karena ngisi jurnal kelasnya asal-asalan. Mereka pun ributin soal isi jurnal yang menurut Akane nggak bener. Gak lama, salah satu temannya Akane yaitu Himari Ishikura meminta Akane untuk berhenti karena bisa bikin Saito nangis. Himari jadi penasaran kenapa Akane selalu ribut sama Saito. Akane mengaku gak pernah mikirin hal itu karena lihat mukanya Saito aja udah kesel duluan. Tidak lama muncul Shisei yang merupakan sepupunya Saito. Shisei mengelus kepalanya Saito dan Saito bilang kalau yang mengerti dia cuma Shisei doang. Himari nebak kalau Akane suka sama Saito karena sampai segitunya. Akane langsung menolak dan mengatakan meskipun Saito adalah pria terakhir di muka bumi, dia tidak akan mau bersamanya. Saito yang gak mau kalah juga menjawab kalau dunia jungkir balik pun dia gak bakal mau sama Akane. Pulangnya Saito nerima telepon dari kakeknya yang ngajak dia ngeteh bareng, tapi Saito nggak mau karena mau baca buku. Saat lagi teleponan, tahu-tahu mobil jemputan sudah ada di depan Saito. Kakeknya minta dia nurut aja saat Saito bertanya apa yang akan terjadi kalau dia kabur. Di dalam mobil, Saito bertanya kepada supir mau dibawa kemana dan supir hanya bilang kalau Saito akan tahu saat sampai tujuan. Jadi kakeknya Saito yang bernama Tenryu ini adalah orang yang menghidupkan kembali Hojo Group yang berada di ambang kehancuran saat krisis ekonomi. Kakeknya nggak peduli kritik dan memecat eksekutif yang nggak kompeten dan berhasil mengubah Hojo Group menjadi perusahaan teknologi global. Meskipun sudah berusia 60 tahun, kakeknya masih memimpin langsung di garis depan. Saito pun sampai di tujuan dan dia menunggu sambil baca buku. Gak lama Akane muncul dan dia kaget kenapa ada Saito di situ. Saito mengaku dia di situ karena diundang sama kakeknya dan Akane bilang dia diundang sama neneknya. Mereka mulai berantem lagi dan Saito minta Akane diam kalau emang gak ada yang mau diomongin. Akane bilang dia nggak suka sifatnya Saito dan memaksa Saito minta maaf karena kalau nggak mau dia gak bakal diam selamanya. Saat masih asik ribut, kakeknya Saito dan neneknya Akane muncul dan kakeknya meminta mereka ikut bersamanya. Sebelum makan, kakeknya mengajak bersulang untuk hari yang penuh kebahagiaan ini dan Saito bingung apa maksud dari hari bahagia. Saito ngomenin Akane yang cuma minum. Akane mengaku lapar, tapi nafsu makannya hilang karena keberadaan Saito. Kakek neneknya hanya ketawa dan bilang mereka sangat akrab. Saito yang udah penasaran langsung nanya apa tujuan mereka dibawa ke sini. Ternyata kakek neneknya meminta mereka untuk menikah. Saito dan Akane sangat terkejut. Kakeknya Saito mengaku sudah kenal Chiyo, neneknya Akane sejak muda, dan berpikir kalau mereka saling mencintai. Namun, karena nggak sejalan, mereka nggak berjodoh. Akhirnya, Tenryu nikah sama tunangannya dan sudah 10 tahun setelah istrinya meninggal. Suaminya Chiyo juga sudah lama meninggal dan sekarang dia ditemenin Tenryu setiap malam. Mereka masih sering berpikir gimana kalau sudah bareng sejak awal. Makanya mereka ingin harapan yang gak kecapai itu diwujudkan oleh cucu mereka. Akane menolak karena menurutnya pernikahan harusnya dilakukan dengan orang yang benar-benar dicintai dan melewati proses seperti jatuh cinta, pacaran, dan lamaran. Saito juga menolak dan kakek neneknya sudah menduga jawaban mereka ini. Kemudian kakeknya meminta dibukakan pintu dan di sana sudah ada anjing liar. Kakeknya ngancem kalau dia nggak mau nikah, perusahaan akan diserahkan pada anjing itu. Neneknya Akane juga memanggil Akane dan berbisik sesuatu yang membuat Akane terkejut. Kakeknya memberi mereka waktu 3 hari untuk memikirkannya baik-baik. Setelahnya, Saito penasaran apa yang dikatakan nenek Chiyo pada Akane, tapi Akane tidak mau menjawab. Akane pun telepon Himari untuk minta saran. Dia nanya ke Himari apa yang akan dia lakukan kalau dipaksa nikah karena keadaan keluarga. Himari bilang dia akan menolak karena udah ada orang yang dia suka. Akane yang kaget langsung pengen tahu siapa yang Himari suka. Himari tidak mau jawab dan nanya balik ke Akane, tapi Akane hanya menjawab kalau dia pengen satu orang mati saja. Menurut Himari, gak masalah nikah kalau emang gak ada orang yang disukai, karena nantinya bisa sharing biaya sewa, listrik, dan bisa hemat biaya makan kalau masak bareng. Tapi Akane gak setuju karena alasan nikah kayak gitu menurutnya kurang tepat. Gak cuma itu, Akane juga berpikir harus melakukan itu dalam tanda kutip. Himari memaklumi karena bisa aja mereka mengharapkan keturunan.
Di tempat lain, Saito sendiri stres. Kenapa harus sama Akane? Urusan di sekolah aja udah bikin capek, apalagi di rumah nantinya. Shisei tahu Saito lagi ada masalah dan Saito bilang kalau kakeknya memberi tugas gak masuk akal. Dan dia menceritakan intinya tanpa membahas soal pernikahan. Shisei duduk di pangkuan Saito dan bertanya pada Saito apakah dia mau hidup bebas atau punya perusahaan. Saito bilang mau keduanya, tapi menurut Shisei itu egois. Menurut Shisei, makhluk hidup nggak bisa benar-benar bebas dan dunia penuh dengan aturan. Jadi solusi terbaiknya adalah memanfaatkannya, bukan kabur. Shisei tetap mendukung Saito meski hidup penuh dengan duri. Saito yang baru masuk kelas menyapa Akane, tapi Akane langsung buang muka. 3 hari kemudian, mereka menemui kakek dan nenek mereka. Di sana, kakek Tenryu meminta jawaban mereka dan keduanya setuju untuk menikah. Kakek neneknya senang dengan keputusan itu, meskipun Saito dan Akane sendiri keberatan dan gak punya pilihan. Saito berdiri dari duduknya dan bilang habis kuliah akan ngurus pendaftaran dan upacara. Tapi kakeknya langsung menjelaskan kalau pernikahan mereka dimulai dari saat itu juga. Rumah sudah disiapkan dan surat nikah juga sudah diurus sama nenek Chiyo. Akane dan Saito pun masuk ke rumah baru mereka dan Saito langsung mengunci pintu yang membuat Akane berpikir kalau Saito mau kunci semua jalur keluar, padahal bisa dibuka tutup dari dalam dengan mudah. Saat melihat-lihat barang di rumahnya, terutama dapur, Akane menjadi semangat dan Saito jadi penasaran kenapa dia semangat gitu. Tapi Akane malah menjawab kalau dia nggak seneng dan lebih baik tinggal sendirian di rumah itu. Tapi karena ada Saito, ruangan indah pun jadi hancur. Mereka mulai melihat-lihat ruangan lain yang ada di rumah itu dan saat Saito melihat ke ruangan yang seperti ruangan belajar, dia mendengar teriakan Akane. Saito membuka pintu dan Akane bilang cuma ada 1 kasur. Saito langsung nelpon kakeknya dan kakeknya meminta mereka tidur bersama dan tidak boleh di sofa atau lantai sebagai syaratnya. Karena mendengar kata syarat, Saito mengira ada sensor atau kamera. Akane bertanya pada Saito apakah dia akan melakukannya. Saito nggak ngerti maksudnya Akane dan Akane langsung menuduh Saito akan melakukannya semalaman tanpa peduli dengan keadaannya sampai nggak bisa masuk sekolah. Saito masih bingung dan Akane langsung menjelaskan yang dia maksud adalah hal mesum dan menuduh Saito memperhatikan tubuhnya dari awal. Saito membela diri dengan mengatakan kalau itu cuma imajinasinya Akane. Akane langsung menodongkan pensil pada Saito dan Saito bilang dia nggak bakal maksa orang melakukan hal itu. Ternyata kakeknya juga menyiapkan makanan di atas meja karena tahu mereka nggak bakal sempat masak. Saat Saito mau makan, Akane muncul dengan suara perut keroncongan. Saito mengajaknya makan bareng, tapi Akane menolak. Saito menjelaskan meskipun bukan pasangan tetap boleh dan bisa makan bareng. Dan Akane salah dengar kalau Saito mau makan dia. Akhirnya, Saito memberinya sepotong pizza di piring dan Akane langsung pergi setelah mengambilnya. Malamnya, Saito tidur di kasur dan gak lama Akane juga tidur di kasur dan dia mengeluh kalau kasurnya itu sempit. Mereka tidur saling memunggungi dan Saito merasakan kehangatan di punggungnya dan mencium aroma sampo. Dia merasa itu berbahaya. Akane bilang dia akan marah kalau Saito macam-macam dan meminta Saito nggak usah aneh-aneh. Dia juga mengaku nggak pernah kayak gitu dalam tanda kutip dan belum pernah pacaran. Saito mengakui kalau dia juga kayak gitu. Kemudian Saito bertanya kenapa Akane mau menikah dengannya, tapi Akane nggak mau jawab. Saito sudah memberi jawabannya, tapi Akane merasa tidak meminta alasannya Saito. Akane bilang pernikahan mereka cuma formalitas dan dia nggak punya pilihan demi mewujudkan impiannya. Saito ingin tahu impian apa yang dimaksud, namun Akane tidak menjawab. Kemudian, Saito membahas seandainya ada syarat tambahan seperti punya anak. Akane yang kaget mundur sedikit dan tangannya Saito nggak sengaja kena pantatnya Akane. Akane yang marah langsung mengancam untuk mematahkan jarinya. Kemudian kembali seperti di menit awal. Akane mengatakan kalau orang tahu dia menikah dengan Saito, dia cuma bisa mati dan hidupnya di masyarakat akan tamat. Saito juga gak berminat untuk menceritakannya ke orang-orang, tapi Akane gak percaya dan menuduhnya akan cerita ke semua orang kalau mereka tidur bareng tiap malam. Saito sampai bersumpah akan merahasiakannya baru Akane bisa percaya. Tiba-tiba Akane punya ide untuk memasang perekam suara yang ketika Saito menyebut kata nikah, alatnya akan meledak dalam radius 1 km untuk berjaga-jaga. Saito merasa Akane adalah gadis yang paling sulit dihadapinya, seperti musuh bebuyutan. Nah, kira-kira alurnya kayak gitu ya. Buat yang suka romance komedi, boleh banget nih coba nonton anime ini. Animenya ada di B-Station, link akan gua sertakan di deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan alur dalam video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.